NIM 191414073. Halo, nama saya Safira Ertia Kusuma, NIM 191414081 dari Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Anissa Wirawati, biasa dipanggil Anissa, NIM 191414088. Halo, nama saya Emma Lukitasari, NIM 191414101 dari Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Leonarda Kanovica Nidias, saya dari Prodi Pendidikan Kimia, nomor dengan NIM 1814408. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan makromedia flash dalam pembelajaran materi peluang. Tujuan dari pembelajaran matematika yang dipilih yang pertama, mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memahami pelajaran matematika, khususnya peluang menggunakan media yang mudah. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang unik, asik, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Alat atau program yang digunakan dalam pembelajaran materi peluang. Yang pertama, Makromedia Flash. Makromedia Flash ini sebuah program pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami suatu materi, khususnya untuk materi peluang. Yang kedua, WhatsApp Group. WhatsApp Group ini biasanya digunakan untuk peserta didik dan pendidik untuk berdiskusi, dan biasanya untuk berkomunikasi peserta didik ke pendidik. Selanjutnya, peran teknologi sebagai alat komunikasi, alat motivasi, atau alat evaluasi. Yang pertama, video animasi makromedia flash. Video animasi makromedia flash berperan sebagai alat komunikasi. Karena video animasi ini sebagai perantara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran peluang. Terutama di saat pandemik seperti ini, peserta didik yang diharuskan belajar dengan sistem daring diharapkan tidak mengalami kesulitan atau mendapatkan pengajaran yang kurang akibat belajar sistem daring. Kemudian, makromedia flash ini juga berperan sebagai alat motivasi, karena video pembelajaran yang berisi penjelasan dengan animasi-animasi yang unik akan membuat siswa merasa tertarik, antusias, dan senang dalam belajar. Selain itu, tambahan fitur audio musik serta soundtrack yang unik akan menambahkan minat belajar peserta didik. Kemudian, meningkatkan minat belajar peserta didik yang cenderung bosan dalam belajar dengan menambahkan animasi seperti simulasi pelemparan dadu, pelemparan koin, dan memutar roda putar. Mikromedia flash berperan sebagai alat evaluasi. Dikatakan demikian karena dalam mikromedia flash, guru dapat menambahkan fitur latihan soal dan juga evaluasi, di mana fitur latihan soal akan berisi soal-soal latihan esai dan soal interaktif berupa game sederhana yang terdapat pembahasannya. Kemudian, untuk fitur evaluasi berisi soal-soal esai dan pilihan ganda untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman materi yang telah diperoleh oleh peserta didik. WhatsApp Group berperan sebagai alat komunikasi antara guru dan peserta didik. WhatsApp Group ini diperlukan sebagai awal pemberian perintah atau clue untuk kita memulai pembelajaran melalui mikromedia flash. WhatsApp Group juga digunakan untuk meminimalisir kekurangan pada mikromedia flash, di mana mikromedia flash tidak memiliki fitur yang bisa digunakan untuk berdiskusi dengan teman, bahkan dengan guru. Saya akan menjelaskan peran teknologi sebagai alat komunikasi, alat motivasi, atau alat evaluasi. Yang pertama ada WhatsApp Group. WhatsApp Group juga bisa digunakan sebagai alat evaluasi, sebab guru bisa mengirim atau memberi tugas dalam bentuk file yang kemudian akan dikerjakan oleh peserta didik. Selain itu, jika ada peserta didik yang mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum ia pahami,
guru dapat menjelaskan langsung atau guru juga dapat memberi kesempatan kepada peserta didik lain jika ada yang ingin mencoba menjelaskan atau menjawab pertanyaan tersebut dan akan menjadikannya sebagai nilai keaktifan. Kelebihan dan kekurangan alat atau program yang digunakan. Kelebihan Makromedia Flash yang pertama yaitu dapat dengan mudah dimengerti karena disajikan simulasinya. Yang kedua, membuat peserta didik lebih semangat karena berbentuk animasi. Yang ketiga, media bersifat interaktif. Kemudian, Makromedia Flash dapat diakses melalui handphone. Yang berikutnya, Makromedia Flash memiliki ukuran file yang kecil sehingga dapat dengan mudah diakses. Kemudian, video pembelajaran Makromedia Flash dilengkapi tempat evaluasi sehingga guru dapat mengetahui pemahaman siswa. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan Makromedia Flash. Pertama, dalam proses pengeditannya rumit, sehingga guru harus sering-sering belajar membuat video pembelajaran dengan Makromedia Flash. Yang kedua, Makromedia Flash tidak ada fitur yang bisa digunakan untuk berkonsultasi atau bertanya kepada guru mengenai materi yang kurang dipahami peserta didik. Untuk minimalisir kekurangan pada Makromedia Flash, maka kami menggunakan WhatsApp Group agar dapat menciptakan pembelajaran yang baik. Pada slide ini berisi contoh tampilan-tampilan pada video pembelajaran Makromedia Flash. Pada halaman pertama, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri, terdapat Bapak orang Jawa. Kita bisa menganggapnya sebagai pemandu. Dan juga terdapat papan penunjuk arah yang bertuliskan materi, evaluasi, dan juga keluar. Untuk memulai pembelajaran, peserta didik bisa mengklik materi. Kemudian akan muncul halaman seperti gambar di sebelah kiri. Pada halaman ini, materi pembelajaran dimulai. Pertama, di sini terdapat perintah agar peserta didik mengklik lempar koin. Setelah mengklik lempar koin, di sini akan dijelaskan mengenai ruang sampel, peluang kejadian, dan juga kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Peserta didik bisa mengklik next untuk materi-materi selanjutnya sampai materi tersebut habis. Setelah materi pembelajaran habis atau selesai, terdapat halaman seperti gambar di sebelah kiri. Pada halaman tersebut tertera tulisan probability game. Maka peserta didik bisa mengklik tulisan tersebut dan kemudian akan muncul halaman seperti gambar di sebelah kanan. Pada halaman ini berisi soal-soal latihan yang disertai pembahasan-pembahasan. Jika soal latihannya sudah habis atau sudah selesai, peserta didik dapat mengklik home untuk kembali ke layar utama atau halaman utama. Peserta didik bisa mengklik evaluasi untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman materi yang telah diperoleh peserta didik, atau bisa dianggap seperti nilai ulangan atau kuis dan sebagainya. Setelah selesai, peserta didik bisa mengklik home kembali agar kembali ke halaman utama, dan untuk menyelesaikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengklik keluar. Kemudian, pembelajaran selesai.